Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala ibadilladina astafa amma ba'd. Pemirsa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan serial Ramadan kita agar Ramadan kita berkualitas, agar Ramadan kita benar-benar mendapatkan ampunan, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui jamaah dan pemirsa sekalian, di bulan suci Ramadan ada waktu-waktu mustajab. Ada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan hambanya. Dan ini kesempatan bagi kita yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kesempatan bagi kita untuk mendapatkan ampunan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah, taufik dan seterusnya, agar kita dipermudah urusan dunia dan akhirat kita, agar kita dipermudah untuk beramal soleh. Sebagaimana yang masyhur di antara waktu mustajab yaitu tatkala sahur. Rasulullah SAW pernah bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya kullu lailah hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Rasulullah SAW bersabda, di setiap malamnya, di sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam. Dan ini diyakini akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala benar-benar turun di sepertiga malam. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man yad'uni fa astajibalah, man yas'aluni fa u'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfirlah. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan man yad'uni fa astajibah. Siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan berikan. Dan siapa yang meminta kepadaku maka aku akan kabulkan permintaannya. Man yastaghfiruni fa aghfirlah. Dan siapa yang meminta istighfar, minta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Lihat, siapa yang benar-benar keimanannya tentang hadis tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam dan akan memberikan ijabah, jawaban doa kepada kaum muslimin yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka waktu ini adalah waktu yang dimana para kaum muslimin dan muslimah menginginkan waktu-waktu yang demikian. Agar apa? Agar dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa kita. Pasti itu. Jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Ana inda dhani abdi bi, in dhannan khairan falahu wa in dhannan syarran falahu. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Ana inda dhani abdi bi. Sungguhnya prasangkaku itu tergantung prasangka hambaku. In dhannan khairan falahu wa in dhannan syarran falahu. Jika hambaku berprasangka buruk kepadaku, maka keburukan baginya, dan jika hambaku berprasangka baik kepadaku, maka baik baginya. Lihat. Maka tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sangkalah baik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Dan itu pasti. Kalau iblis saja Allah kabulkan doanya. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh aku akan mendatangi manusia, akan tongkrongi, akan aku duduki jalan-jalan menujumu. Qala andirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal mundhirin. Lihat, iblis saja dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu bagaimana dengan seorang muslim yang bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang sujud di sepertiga malam, yang menangis, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, menyesali dosa-dosanya, terlebih lagi di bulan suci Ramadan penuh dengan ampunan. Lalu bagaimana orang yang seperti ini tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu bagaimana orang yang seperti ini tidak dikabulkan doanya? Maka berprasangka baiklah kepada Allah tatkala kita berdoa. Kemudian jamaah dan pemirsa, ada waktu mustajab yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, salah satu la taruddu da'watuh. Ada 3 doa yang tidak tertolak doanya tersebut. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftira wal imamul adil wa da'watul madlum. Lihat, kata Rasulullah SAW, ada 3 doa yang tidak tertolak doanya, mustajab. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian pemimpin yang adil. Kemudian orang yang terdolimi. Syahid pembahasan kita adalah as-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan ini kesempatan bagi kita bertemu di bulan suci Ramadan, dan Allah takdirkan kita berjumpa bulan suci Ramadan dan kita berpuasa. Maka ini kesempatan yang sangat luar biasa yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Ada yang mungkin tahun kemarin dia mendapatkan bulan suci Ramadan, di tahun ini sudah Allah panggil. Maka kesempatan bagi kita untuk apa? Meraih pahala sebanyak-banyaknya. Waktu-waktu yang seperti ini banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, hadis juga yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, was-shaimu hina yuftir. Orang yang berpuasa ketika ia berbuka, di situ ada waktu mustajab. Ketika dia berbuka, maka apa? Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, di kesempatan yang ini telah kita mengetahui bahwa waktu-waktu mustajab, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Maka jangan sampai kita mendapatkan kesempatan tersebut namun kita melalaikan. Kita lupa. Kita lalai terhadap dunia sehingga waktu begitu berjalan dan kita tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa mohon kepada Allah agar kita senantiasa diberikan hidayah keistiqomahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh dengan barokah, ampunan dan maghfirah, dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam kondisi sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Naktafi bidal qadar wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.